Ya, selamat pagi Sobat NTMC Polri, bersama saya Bribtu Susi dari NTMC Polri akan memberikan sejumlah informasi arus lalu lintas terkhusus seputar mudik lebaran 2022 melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan laporan langsung dari rekan kami yang bertugas di RTMC Polda Jajaran. Dan langsung saja kita pantau situasi lalu lintas terlebih dahulu melalui pantauan CCTV kami pada kawasan kilometer 31200 Cikarang Barat. Ya, di mana situasi lalu lintas di kawasan kilometer 31200 Cikarang Barat ini saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Terlihat antrian ataupun perlambatan kecepatan di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan lancar, di mana petugas kami yang di lapangan juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas demi mengurai kepadatan yang terjadi di kawasan ini. Dan selanjutnya dari kilometer 31200 Cikarang Barat kita beralih ke kilometer 72100 Cikampek, di mana juga dari kawasan ini juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan sempat mengalami kepadatan yang menuju arah Kali Kangkung ataupun ke arah Jawa Tengah. Terlihat juga antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami harapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dan jaga batas aman serta jaga batas laju kecepatan maksimal Anda. Ikuti arahan petugas kami di lapangan demi memperlancar lalu lintas pada kawasan ini. Dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan rekan-rekan kami dari RTMC Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Bali, dan Polda Bali maksud kami. Dan langsung saja untuk mengetahui situasi lalu lintas mudik lebaran 2022, kita akan mulai ketahui dari RTMC Polda Jabar bersama Bribtu Ade. Silakan Bribtu Ade, bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Jawa Barat? Baik, selamat pagi, salam presisi. Dengan saya Bribtu Ade Nuryani dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Barat akan menginformasikan situasi arus lalu lintas tepatnya di wilayah hukum Jawa Barat. Pada hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022, tepatnya pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk peningkatan arus lalu lintas dari arah Jakarta tepatnya di kilometer 47 Jawa Tengah masih terjadi kepadatan sehingga pemberlakuan one way masih tetap diberlakukan hingga saat ini. Sedangkan untuk penutupan di jalan tol Purbalenyi menuju arah Jakarta berimbas adanya kepadatan sampai dengan kilometer 73 dan sebagian kendaraan yang menuju arah Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sadang. Dialihkan menggunakan jalan arteri sehingga di beberapa ruas jalan arteri terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan kami himbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, ikuti aturan petugas yang berada di lapangan demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita bersama. Demikian Bribtu Ade Nuryani melaporkan kembali ke NTMC Bribtu Susi. Salam presisi. Ya, baik, terima kasih Bribtu Ade. Seperti yang disampaikan barusan bahwa situasi saat di wilayah Jawa Barat tepatnya di kilometer 73 saat ini sudah mengalami kepadatan, namun untuk itu petugas kepolisian bersama stakeholder terkait tidak henti-hentinya untuk melakukan rekayasa lalu lintas demi memperlancar arus lalu lintas mudik lebaran. Dan selanjutnya kita akan ketahui situasi lalu lintas di wilayah Polda Jateng dengan Bribtu Devi. Silakan Bribtu Devi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Bribtu Susi. Selamat pagi, salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Mohon izin, saya Bribtu Devi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di depan gerbang tol Kali Kangkung Semarang, kilometer 414 pada hari ini, hari Jumat, 29 April 2022, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami laporkan untuk saat ini, di depan gerbang tol Kali Kangkung Semarang,
telah dilaksanakan one way dari tanggal 28 April 2022 pukul 17.00 sampai saat ini tanggal 29 April 2022 pukul 8.00. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang terpantau ramai lancar. Data kendaraan yang memasuki kota Semarang sebanyak 11.250 dari pukul 1 sampai dengan pukul 8, 29 April 2022. Serta dari pihak Jasa Marga telah membuka gardu sebanyak 10 gardu utama dan 7 gardu miring. Selama pelaksanaan one way, kendaraan yang dari arah Semarang menuju ke Jakarta dialihkan melewati jalan arteri. Dan untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan mudik lebaran agar tetap berhati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, terutama patuhi batas kecepatan kendaraan, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker dan mencuci tangan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gerbang Tol Kali Kangkung Semarang. Mudik aman, mudik sehat. Salam presisi, salam sigap, Polda Jawa Tengah hadir. Kami kembalikan ke Bribtu Susi dari ETMC Korlantas Polri. Ya baik, terima kasih Bribtu Devi telah melaporkan situasi arus lalu lintas tepat di Gate Tol Kali Kangkung 414 Semarang. Dan seperti yang sudah kita dengarkan langsung dan kita saksikan langsung bahwa situasi di Gate Tol Kali Kangkung ini, kilometer 414 ini sudah mengalami peningkatan juga yang didominasi oleh plat kendaraan luar Semarang, dan untuk itu namun situasi masih terpantau ramai dan lancar. Di mana juga sudah disampaikan bahwa gardu tol sudah dibuka sebanyak 10 dan untuk gardu miring sudah dibuka dengan 7 unit. Baik, selanjutnya kita akan pantau situasi lalu lintas secara langsung dengan rekan kami Brigadir Ira dari RTMC Polda Banten. Brigadir Ira, bagaimana situasi lalu lintas untuk wilayah hukum Polda Banten? Brigadir Ira, apakah audio kami terdengar jelas di sana? Mungkin belum di-unmute ya. Halo? Ya. Ya, terdengar jelas. Baik, Brigadir Ira, audionya sudah terdengar jelas. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bribtu Susi. Bersama saya Brigadir Ira yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas seputar Putaran Mudik 2022. Di beberapa titik di wilayah Banten menjelang H-3 Lebaran. Untuk laporan pagi hari ini diawali dari CCTV Gerbang Tol Cikupa. Situasi arus lalu lintas terkini terpantau normal lancar dan tidak adanya antrian kendaraan serta didominasi kendaraan pribadi. Begitupun juga dari arah sebaliknya dari arah Merak menuju Jakarta terpantau normal lancar. Selanjutnya bergeser dari gerbang exit tol Merak menuju Pelabuhan Merak. Situasi arus lalu lintas terkini padat merayap, adapun antrian kendaraan kurang lebih 4 kilo dari pintu gerbang tol. Kami sampaikan bahwa peningkatan arus mudik memang terjadi dari hari kemarin H-4 Lebaran dan Direktur Lalu Lintas melaksanakan buka tutup di Cikuasa atas, tepatnya di flyover, sesuai kebutuhan yang diperlukan dari dermaga 1 sampai dengan dermaga 7. Menunggu hingga kantong parkir tersedia, lalu kendaraan dipersilakan jalan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik agar senantiasa memastikan kondisi fisik sehat dan pastikan periksa kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan selalu mematuhi peraturan petugas yang di lapangan. Mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Demikian yang dapat dilaporkan langsung di wilayah Banten. Kita kembali ke rekan saya di ETMC Polri. Silakan Bribtu Susi. Baik, terima kasih Brigadir Ira dengan laporan Anda, di mana saat ini di wilayah hukum Polda Banten, tepatnya di Tol Cikupa saat ini masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun dari Tol Merak saat ini sudah mengalami kepadatan yang kurang lebih berimbas 4 km ke belakang. Namun kami himbau juga untuk para
pengendara atau pelaku perjalanan mudik untuk tetap bersabar dan ikuti arah petunjuk kami di lapangan. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan ketahui situasi lalu lintas untuk di wilayah Polda Hukum Bali. Kita sudah tergabung dengan Brigadir Putu Dewi. Silakan Brigadir Putu Dewi dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Bribtu Susi. Dengan saya Bribtu Eka Suryani melaporkan dari Polres Jembrana, Polda Bali. Situasi arus mudik hari ini pada tanggal 28 April 2022, hari Jumat. Saat ini saya akan menyampaikan dan akan saya sambungkan langsung dengan CCTV yang berada di pintu keluar Bali, tepatnya kendaraan roda 2. Di sini terpantau volume kendaraan cukup meningkat, volume kendaraan cukup padat, namun masih bisa mengalir lancar. Selanjutnya akan kami sambungkan dengan CCTV yang berada di seputaran wilayah rest area kargo. Wilayah rest area ini berjarak 2 km dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Di sini kami mengarahkan masyarakat pemudik untuk beristirahat sejenak. Selain itu, terminal kargo ini berfungsi untuk mengurai kepadatan antrean di terminal Gilimanuk. Selanjutnya akan kami sambungkan dengan CCTV yang berada di pos 3, pintu keluar Bali, khususnya untuk roda 4. Terpantau di sini volume kendaraan cukup padat, namun masih bisa terkendali aman dan lancar. Untuk CCTV terakhir akan kami sambungkan dengan saat ini kita sedang tersambung dengan CCTV pintu masuk menuju Pulau Bali. Beda halnya dengan pintu keluar, di pintu masuk Pulau Bali terlihat lengang, terlihat landai tanpa antrean. Baik, kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya yang akan melaksanakan mudik, kami himbau untuk tetap mematuhi tata tertib berlalu lintas, tetap jaga protokol kesehatan, perhatikan himbauan petugas yang bertugas di lapangan. Sekian dari kami, Bribtu Eka Suryani, salam presisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bribtu Eka Suryani atas laporan situasi lalu lintas dari wilayah hukum Polda Bali. Dan Sobat NTMC Polri, kami akan berikan informasi dan saran seputar mudik Lebaran 2022. Pemudik dapat menggunakan jalur selatan sebagai jalur alternatif Anda untuk melaksanakan perjalanan mudik, mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di jalur tengah dan di jalur utara. Pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam keadaan siap dan prima, persiapkan bahan bakar dan saldo e-tol dengan maksimal agar tidak terjadi kepadatan di gate tol. Dan apabila Anda merasakan kelelahan atau saat dalam kondisi mengantuk, silakan manfaatkan layanan rest area yang sudah disediakan beserta fasilitas yang ada. Dan puncak arus mudik sudah dimulai pada tanggal 28 April kemarin hingga pada tanggal 1 Mei mendatang sesuai dari prediksi yang ditentukan sebelumnya. Untuk itu demi memastikan mudik aman dan lancar, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memberlakukan dan telah melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way dan ganjil genap yang mana pada kemarin sore pada pukul 17 sudah mengalami kepadatan. Untuk itu Polri dan stakeholder terkait mengambil langkah penerapan rekayasa lalu lintas yang dimulai pada pukul 17.00 hingga sampai saat ini, dan juga pemberlakuan atau penerapan ganjil genap juga sudah dilaksanakan pada pukul 7 pagi tadi hingga saat ini. Mulai dari tol Cikampek sampai dengan gate tol Kalikangkung Semarang. Berakhirnya dan diperpanjang waktu rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional diskresi kepolisian demi mengurai kepadatan yang terjadi di kawasan tersebut. Ingat, tidak ada penyekatan dan tidak ada istilah putar balik karena kami memaksimalkan pelayanan kami kepada masyarakat untuk tetap dapat melaksanakan perjalanan mudiknya. Besar harapan kami kepada para pelaku perjalanan mudik untuk mengikuti petunjuk petugas kami yang di lapangan dan perambuan yang telah terpasang. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas terkini, khususnya seputar arus lalu lintas mudik Lebaran 2022, Anda dapat mengunjungi atau mengakses akun media sosial kami @NTMC Polri untuk Instagram dan dapat menghubungi call center kami di 15669
SMS Center 9119 dan juga sudah ada WA Center kami yakni di nomor 0851 7751 2928. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri beserta laporan langsung dari rekan-rekan RTMC yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.